antum semuanya harus nyampaikan kepada murid-muridnya antum dan kepada masyarakat, mengangkat orang kafir sebagai wali hukumnya haram. Nggak ada alasan tuh, ya. Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi apa saja, siapapun orang kafir diangkat menjadi wali hukumnya haram. Untuk wali kepada orang mukmin. La yattakhidul kafirina awliya'a min dunil, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil. Jangan mau percaya gadungan, gadungan yang menyatakan boleh. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau itu boleh, tidak usah diusir penjajah Belanda. Kenapa? Penjajah Belanda itu masih lebih bagus pembangunannya, masih lebih bagus daripada mengatur ekonomi bagi bangsa Indonesia. Gak usah diusir Belanda, datangkan lagi Belanda ke sini. Datangkan lagi. Daripada sekarang tambah akeh utangi kok Indonesia ini. Tambah hancur-hancuran. Makan aja sulit kok kita. Datangkan lagi aja Belanda kalau begitu. Kalau memang boleh mengangkat orang kafir tadi itu adalah mukmin, ini secara akal ya. Kalau secara nagel sudah banyak, secara nagri. Datangkan lagi Belanda, selesai. Mudah, selesai sudah. Kita jadi buruh aja dah. Ya kalau begini kan tidak benar ini. Karena itu nggak usah ikut yang gadungan-gadungan gitu dah. Ya, ikut yang benar-benar konsisten terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah mungkin akan kita buatkan risalah khusus untuk masalah ini, sehingga tidak ada salah tafsir daripada orang-orang yang tidak benar. Karena begini, ada 3 yang mengacak-ngacak Islam itu, dan ini setiap zaman. Ini setiap zaman ada 3 golongan yang mengacak-ngacak Islam. Tapi ada satu golongan yang benar-benar mengawal ilmu ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ingat baik-baik ini. Kata Rasulullah begini, yahmilu hadal ilma, akan membawa ini ilmu yang diwariskan oleh Nabi, min kulli khalafin uduluh, pada setiap generasi uduluh, orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil, orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh. Jadi yang ada nggak pengawal ilmunya yang warisan Rasulullah sebenarnya ini ada nanti. Nanti pengawal ilmu ini tugasnya adalah dia bekerja yanfuna, mereka meniadakan tahrif al-ghalin ay al-musyaddidin, pengadaan penyelewengan daripada orang-orang yang keras, ekstremis. Ini kaum Khawarij, kaum Nawasib, orang-orang ekstrim, jadi kafir, halal dibunuh, syirik. Nanti ada sekelompok manusia menghilangkan penyelewengan arti daripada orang-orang yang keras nih. Tahrif al-ghalin. Ini faridin nih. Ini yang faridin, orang yang keterlaluan nih. Ahlu tafrid nih. Kemudian yang kedua, wantihalal mubtilin, dan pengadaan daripada orang-orang yang batil. Bagaimana caranya dia tadi itu supaya pemahamannya diterima, sampai membuat karangan cerita-cerita maudhu, hadis-hadis maudhu, dimasukkan semuanya. Ini biasanya rawafid nih. Pakai nama cinta ahlul bait. Gimana caranya dia tadi itu supaya laku, cerita-cerita maudhu. Bagaimana Sayyidina Umar sampai menendang perutnya Siti Fatimah sampai keguguran waktu hamil.
kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu begini, itu dan ini. Intihalal mubtilin ini. Cerita-cerita, pengadaan-pengadaan orang-orang yang batil. Nanti ada yang mengawal ilmu untuk meniadakan ini semuanya ini. Hah? Ini ahlul ifrat. Kalau masuk golongan kami, bebas adab dah ini. Bebas adab ini. Yang penting inti masuk golongan kami, nggak sholat nggak apa-apa. Sholatnya jarang-jarang aja nggak apa-apa dah. Paham ya? Wa ta'wil al-jahilin, atau mengartikannya hadits atau hadits orang-orang yang bodoh. Ini liberal. Nggak pakai ilmu tafsir, nggak pakai ilmu hadits, mau-maunya sendiri, akal-akalan. Kalau zaman dulu itu ada sebenarnya, tapi bukan atas nama liberal. Liberal ini baru. Falasifah kalau dulu itu. Ahli filsafat. Dia tadi itu lebih mengedepankan akalnya, kalau sekarang liberal. Nanti setiap generasi ada yang mengawal ilmu yang dari Nabi ini. Daripada 3 pengacak-ngacak Islam. Karena itu al-musyaddidin orang yang keras, faridin wal mufridin orang yang kendor sampai maudhu' aja dipakai, paham deh? Yang ketiga takwil jahilin yang dia maunya sendiri, akal-akalan, mentafsiri Quran dengan akal, mentafsiri hadis dengan akal, maunya sendiri. Ini semuanya mengacak-ngacak Islam. Karena itu jangan mau percaya dengan 3 golongan ini, tapi percaya dengan udulu, orang-orang yang soleh yang mengawal ilmu yang asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Karena itu nggak usah ente terperangah di TV itu kok begini itu dan ini. Oh, ini termasuk 3 golongan apa enggak ini? Kalau termasuk 3 golongan, tinggalkan. Cari yang dulu. Jadi bukan pinter-pinteran. Bukan pinter-pinteran. Lihat kesolehannya orang itu. Bukan pinter-pinteran. Katanya Imam Syafi'i apa? Jadaltu aliman faghalabtuhu. Walamma jadaltu jahilan ghalabani. Ketika aku berdebat, berdiskusi dengan orang yang alim, aku kalahkan dia. Karena atas dasar ilmu. Ketika aku berdebat dengan orang yang bodoh, ghalabani. Kalah aku. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ngono tok dalile iku. Bodoh ini. Dalilnya rahmatan lil alamin terus ini. Ini tidak rahmatan lil alamin ini. Gini loh. Orang Nasara itu dasarnya pakai Bible ya. Orang Hindu itu dasarnya pakai Weda. Orang Islam dasarnya pakai Al-Quran. Orang Yahudi dasarnya pakai Taurat. Kalau orang Islam dasarnya pakai Quran, kita ini pakai dasarnya pakai Quran. Kalau kita berfatwa kepada orang Islam haram mengangkat pemimpin orang kafir, kita tujukan kepada siapa nih? Umat Islam lah kok dilarang. Jangan bawa-bawa Islam ini dalam politik loh. Ya apa sih? Ini mau meninggalkan Islam. Kita disuruh meninggalkan Islam karena untuk politik. Jangan ini bukan negara Islam. Ini pergi ke Arab sana kalau pakai Islam loh. Kita di Amerika harus pakai Islam. Kita di Amerika harus pakai Quran. Kenapa enggak? Kita enggak boleh fatwa ini. Ini omongannya apa? Ini omongannya komunis. Mulai timbul loh komunis Indonesia ini. Loh, orang-orang Nasara suruh pakai Bible. Orang-orang ini, kalau di Bible nggak ada larangan untuk mengangkat orang Islam jadi pemimpin, ya udah ajarkan. Kita dilarang dalam Al-Quran untuk mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Kenapa nggak boleh? Apa model ini? Justru kamu yang menekan kami, bukan kami yang menekan kamu.
Kamu yang menekan mayoritas, bukan kami mayoritas menekan minoritas. Paham ya? Nggak bener ini. Ini namanya bener, nggak bener ini. Ini nggak bener. Omongan sudah kembalikan fakta ini. Biar kami mengajarkan sesuai Al-Quran. Kami ngomong dengan umat Islam kok. Kami ini ngomong sama umat Islam. Orang Islam haram mengangkat pemimpin orang kafir. Titik. Kelas, selesai. Yang kafir ngomong dewe kan. Dengan ajaran kamu masing-masing. Selesai. Urusan apa? Nah kok sampai kalau pakai ini bukan negara Islam, kembali ke Arab, ada di sana. Itu bahasanya. Udah kurang ajar nih. Nah, terus bagaimana itu? Apakah mau kita terapkan lagi hukum potong tangan itu dan ini begini? Dengarkan baik-baik. Hukum Islam itu ada yang diwajibkan pada setiap ain, setiap orang laksanakan. Paham ya? Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, sholat Jumat dan lain-lainnya. Ada yang itu dilakukan untuk sekelompok orang, pemerintah misalnya. Contoh, kisos, itu hanya pemerintah. Bukan setiap orang. Potong tangan, pemerintah. Bukan setiap orang. Kalau setiap orang membunuh, nggak boleh itu. Salah itu. Walaupun itu kisos. Nggak benar. Setiap orang potong tangan, salah. Terus gimana? Sing dosa pemerintah itu. Kalau hukum Islam, kita tetap menyatakan pemerintah berdosa kalau ada pembunuh tidak dikisos. Apa salah? Ini Quran kok. Man lam yahkum anzalallahu fa ulaika humud zalimun. Tetap salah. Pencuri tidak dipotong tangannya, paham ini? Tetap salah. Tapi itu hanya pemerintah yang berbuat salah. Nah ini setiap orang yang memilih ini. Kita nasihatkan kepada mereka jangan milih orang kafir, hukumnya haram. Lo gak oleh. Nah ini hati-hati ya. Jadi bahasa-bahasa demikian bahasa pembodohan terhadap umat Islam. Karena itu sampaikan kepada yang lainnya, kita bukan membodohi, tapi kita mengajak umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kita menyampaikan dengan yang ada sesuai dengan isinya Al-Quran. Orang Nasoro suruh membuat dengan Bible-nya. Ajaran Bible-nya kayak gimana? Omong seagama kamu. Orang Hindu, ajaran Wedanya. Begitu kan adil jadinya. Jangan bawa Al-Quran untuk politik. Jangan membawa Islam untuk politik. Ini apa ini? Bahasa apa ini? Enak itu. Itu di Inggris. Sekarang wali kotanya adalah Islam. Padahal mayoritas Kristen. Dan memang di Bible tidak dilarang kok. Nggak ada masalah. Di Bible tidak dilarang kok. Kalau kita dilarang. Akhirnya di Mekah wali kotanya Hindu. Kan nggak bener itu. Misalnya Madinah nanti wali kotanya Katolik misalnya. Tidak bener begitu. Nggak bener. Karena itu udahlah, nggak usah pinter-pinteran. Ya, ilmu itu duduk pinter ngomong. Ya, ilmu itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu untuk disampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada